Legenda Putri Caweni, asal-usul Curug Caweni Sukabumi, cerita rakyat Jawa Barat. Di sebuah desa yang terletak di pedalaman Kabupaten Sukabumi, hiduplah seorang putri yang sangat cantik bernama Caweni. Kecantikannya begitu mempesona, seolah-olah sinar matahari pagi yang pertama kali menyapa dunia. Mata yang berbinar, senyum yang manis, dan kulit yang halus, membuat siapa saja yang melihatnya terpikat. Namun, di balik kecantikan yang mempesona tersebut, tersimpan sebuah kutukan yang mengerikan. Di dalam tubuh sang putri, terdapat seekor ular gaib yang bisa mematikan dan memangsa setiap lelaki yang berani meminangnya. Ular tersebut bukanlah ular biasa, melainkan ular gaib yang memiliki kekuatan mistis. Putri Caweni telah menikah sebanyak 99 kali, namun semua berakhir tragis. Setiap suami yang berani meminangnya, pada malam pertama selalu dipatok ular tersebut sebelum berhasil menyentuh sang putri. Kutukan ini membuat Putri Caweni masih perawan meski sudah menikah hampir 100 kali. Kutukan ini membuat hidup Putri Caweni menjadi sangat menyedihkan. Ia merasa terisolasi dan tidak bisa merasakan cinta sejati. Namun, meski hidup dalam kesedihan, Putri Caweni tetap berusaha untuk hidup dengan penuh harapan dan keberanian. Akhirnya, Putri Caweni, yang hidup dalam kebingungan dan tekanan akibat kutukan yang ada pada dirinya, memutuskan untuk meninggalkan desa tempatnya tumbuh dan besar. Ia merasa bahwa ia harus mencari jawaban atas kutukan yang ada pada dirinya dan berharap bisa menemukan kedamaian. Dengan hati yang berat, Putri Caweni mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang yang akan ia tempuh. Ia membawa binatang peliharaannya, seekor itik yang ia beri nama Meri dan seekor anjing yang selalu setia menemani hari-harinya. Selain itu, ia juga membawa kasur yang selama ini menjadi tempat tidurnya. Sang putri berjalan menyusuri aliran sungai yang mengalir tenang. Suara gemericik air sungai dan kicauan burung di hutan seakan menjadi teman dalam kesendirian. Di tengah perjalanan, rasa lelah mulai menyergap. Ia pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat teduh di tepi sungai. Ia menggelar kasur yang dibawanya dan tertidur pulas di bawah teduhnya pohon besar. Setelah merasa cukup beristirahat, Putri Caweni melanjutkan perjalanannya. Ia meninggalkan gulungan kasur tempatnya tidur. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Leuwi Kasur, yang dalam bahasa Sunda berarti kolam kasur. Sampai saat ini, tempat tersebut masih ada dan menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Perjalanan Putri Caweni masih panjang. Ia harus menemukan jawaban atas kutukan yang ada pada dirinya dan berharap bisa menemukan kedamaian yang ia cari. Namun, dengan keberanian dan tekad yang kuat, Putri Caweni yakin bahwa ia bisa melewati semua rintangan yang ada di depannya. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, Putri Caweni bertemu dengan seorang pengembara yang gagah dan tampan. Pengembara itu bernama Prabu Boros Kaso. Prabu Boros Kaso dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan berani. Ia memiliki karisma yang kuat dan mampu menarik hati siapa saja yang bertemu dengannya. Ketika mata mereka bertemu, ada sesuatu yang bergetar di hati Putri Caweni. Ia merasa ada ikatan yang kuat yang menghubungkannya dengan Prabu Boros Kaso. Dengan berani, Putri Caweni menyatakan cintanya pada Prabu Boros Kaso. Ia berharap bahwa Prabu Boros Kaso bisa menjadi pria yang mampu memecahkan kutukan yang ada padanya. Namun, Prabu Boros Kaso tidak langsung menerima cinta Putri Caweni. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang ganjil dengan Putri Caweni. Oleh karena itu, ia menyampaikan sebuah persyaratan kepada Putri Caweni. Ia meminta Putri Caweni untuk menaiki curug dari bawah. Ini adalah tantangan yang sangat berat, namun Putri Caweni menerima tantangan tersebut dengan berani. Ketika Putri Caweni berhasil menaiki curug,
Prabu Boros Kaso mencabut susuk konde yang ada di kepala Putri Caweni. Seketika itu, susuk konde berubah menjadi ular dan kemudian menjadi batu. Ini adalah akhir dari kutukan yang ada pada Putri Caweni. Ia merasa lega dan bahagia. Akhirnya, ia bisa merasakan cinta sejati dan hidup bebas dari kutukan. Setelah itu, kehidupan Putri Caweni berubah drastis. Ia merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Dengan hati yang lega, ia bisa merasakan cinta sejati dan hidup bebas yang selama ini ia impikan. Putri Caweni dan Prabu Boros Kaso akhirnya bisa bersatu. Mereka hidup bahagia dan penuh cinta. Putri Caweni tidak lagi harus hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Ia bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Putri Caweni juga menjadi lebih aktif dalam kehidupan sosial. Ia sering berinteraksi dengan masyarakat sekitar dan membantu mereka dalam berbagai hal. Ia menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh semua orang. Namun, meski hidupnya telah berubah, Putri Caweni tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia selalu mengingat perjuangan dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Pengalaman tersebut membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Putri Caweni juga tidak pernah melupakan Curug Caweni, tempat di mana ia pernah berjuang dan menderita. Ia sering mengunjungi tempat tersebut dan berdoa di sana. Bagi Putri Caweni, Curug Caweni bukan hanya sebuah tempat, namun juga simbol dari perjuangan dan harapan. Curug Caweni, sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Sukabumi, hingga saat ini masih menjadi tempat yang syarat dengan mistik dan legenda. Tempat ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang mempesona, namun juga cerita yang mendalam tentang seorang putri bernama Caweni. Di tengah-tengah air terjun, terdapat sebuah batu besar yang tampak jelas menjulang. Bentuk batu ini unik, menyerupai sebuah patung yang sedang menghadap ke air terjun. Batu ini menjadi salah satu daya tarik utama Curug Caweni. Pengunjung yang datang ke sini seringkali terpaku oleh keunikan dan misteri batu ini. Menurut cerita yang beredar di masyarakat sekitar, konon batu ini adalah sebuah arca Caweni. Arca ini diyakini sebagai penjelmaan dari Putri Caweni, seorang putri yang dahulu hidup di daerah Cidolok, Sukabumi. Legenda Putri Caweni dan kutukannya menjadi bagian tak terpisahkan dari Curug Caweni. Batu atau arca Caweni ini menjadi saksi bisu atas perjuangan Putri Caweni dalam mencari cinta sejati dan pembebasan dari kutukannya. Meski hanya sebuah batu, namun bagi masyarakat sekitar, arca Caweni ini menjadi simbol keberanian dan perjuangan dalam menghadapi cobaan hidup. Curug Caweni dan arca Caweni menjadi tempat yang menyimpan banyak cerita. Bagi setiap pengunjung yang datang, mereka tidak hanya disuguhkan dengan pemandangan alam yang indah, namun juga cerita legenda yang mendalam dan penuh makna. Ini adalah bukti bahwa alam dan cerita manusia bisa menjadi satu kesatuan yang harmonis. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur, menambah wawasan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.